Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman. Kita akan melanjutkan pembahasan materi perkuliahan kita di mata kuliah pengantar jurnalistik. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai pengantar terkait dengan isi media massa. Ya, pada dasarnya media massa itu kan isinya hanya ada tiga sebenarnya. Ya. Yang pertama adalah berita, yang kedua opini, dan yang ketiga adalah iklan. Dan kita sudah membicarakan bentuk-bentuknya secara garis besar. Nah, pada sesi pada saat ini kita akan berbicara mengenai dasar-dasar jurnalistik. Kita akan bicarakan beberapa hal terkait apa pengertian jurnalistik itu sendiri. Kemudian berita itu apa? Jenis-jenisnya apa? News value atau istilah apa nilai berita dan fit to print itu apa? Nah, itu adalah hal-hal yang akan kita pelajari. Jadi kita masih bicara tentang konsep-konsep dasar terkait dengan jurnalistik. Baik, kita akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan jurnalistik atau pengertian jurnalistik ya. Ada beberapa definisi dan saya hanya akan ada banyak sekali definisi sebenarnya. Tetapi kita akan melihat tiga di antara banyak definisi tentang jurnalistik itu. Yang pertama dari McDougall tahun 72, dia mendefinisikan jurnalistik sebagai kegiatan untuk menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Jadi teman-teman perhatikan bahwa di sana minimal ada tiga kegiatan kalau menurut McDougall itu ya. Yang pertama dia mengumpulkan berita atau mengumpulkan informasi, kemudian mencari fakta, data-data, informasi-informasi yang terkait dengan suatu peristiwa, dan yang ketiga adalah melaporkan peristiwa itu kepada masyarakat melalui media massa. Jadi kalau hanya menghimpun, kemudian menulis, mencari fakta itu belum merupakan sebuah kegiatan jurnalistik yang lengkap. Karena kegiatan jurnalistik itu dimulai dari sejak mengumpulkan fakta sampai kemudian melaporkannya kepada orang banyak atau kepada masyarakat. Ingat bahwa jurnalistik itu sebenarnya adalah fungsi pertama dari media massa, yaitu fungsi pengawasan lingkungan seperti yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Pengawasan lingkungan artinya media massa itu mengawasi apa yang terjadi di lingkungan masyarakat dan kemudian melaporkannya kembali kepada masyarakat. Uh, Jafar Assegaf ini seorang wartawan senior almarhum. Beliau mendefinisikan kegiatan jurnalistik atau jurnalisme itu sebagai kegiatan untuk menyampaikan pesan atau berita kepada kalayak ramai atau massa. Ingat ya, kalau Anda itu hanya mengirim berita lewat WA kepada satu orang, itu bukan kegiatan jurnalistik. Tetapi kalau Anda menyampaikan kepada orang banyak ya atau kepada massa, itu adalah kegiatan jurnalistik. Salah satu cirinya yaitu menyampaikan pesan atau berita kepada orang banyak. Kemudian yang kedua adalah melalui saluran media, ya, melalui saluran media. Artinya ada media yang digunakan untuk menyampaikan berita atau pesan itu. Bisa media cetak, bisa media elektronik, ya, bisa media online kalau sekarang ya. Kalau Anda berteriak di pasar, sekalipun ada orang banyak, kemudian Anda berteriak-teriak pakai megafon, itu bukan kegiatan jurnalistik karena tidak memakai media massa loh. Ya, itu kegiatan komunikasi langsung sebenarnya ya. Nah, kemudian dari Pak Mursito. Pak Mursito ini adalah dosen senior di prodi kita, ilmu komunikasi, tapi beliau tahun lalu sudah purna tugas, sudah pensiun. Beliau adalah salah satu dosen senior yang menggeluti bidang jurnalistik ini. Beliau penulis yang luar biasa, kolomnya ada begitu banyak, ya. Artikel-artikelnya dimuat di media massa dan ini salah satu guru saya ya, terkait dengan kegiatan jurnalistik ataupun studi atau kajian jurnalistik. Pak Mursito dalam bukunya itu mengatakan mendefinisikan jurnalistik sebagai kegiatan mencari, mengumpulkan, menulis, mengedit dan menyiarkan informasi. Ini adalah definisi yang sangat lengkap ya, mulai dari mencari informasi, kemudian mengumpulkannya compiling ya. Jadi mencari itu berarti ke sumber-sumber tertentu, kemudian dikompil atau dikumpulkan ya, disusun. Setelah disusun secara terstruktur, secara logis kemudian ditulis ya. Kemudian setelah ditulis kemudian disunting, diedit untuk bisa memenuhi standar berita dan yang terakhir adalah menyiarkan informasi itu kepada masyarakat melalui media massa. Kita lihat bahwa kalau dari pengertian-pengertian atau definisi yang kita bicarakan di tiga definisi itu kita melihat bahwa jurnalistik itu sebenarnya kegiatan yang cukup kompleks ya, tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Kita kadang-kadang hanya berpikir jurnalistik berarti menyiarkan berita. Oh, nanti dulu.
untuk bisa menyiarkan berita, itu ada langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang mendahulunya. Mulai mencari informasi, kemudian mengumpulkan berbagai informasi itu disusun di dalam sebuah dalam ramuan yang masuk akal, ramuan yang itu nanti bisa dimengerti oleh masyarakat, kemudian menuliskannya atau menuangkannya. Kalau cetak kan menulis ya, tetapi nanti kalau jurnalistik televisi berarti mengcompile dalam bentuk bahasa gambar dan bahasa suara, mengedit atau menyunting, dan yang terakhir adalah menyiarkan informasi. Jadi ini adalah definisi atau pengertian dari jurnalistik. Nah, beberapa kali kan kita bicara tentang berita. Nah, kita akan lihat sekarang apa yang dimaksud dengan berita sebenarnya ya, berita. Ini ada definisi juga. Yang pertama dari Pak Wonohito. Pak Wonohito itu adalah tokoh pers ya, tokoh pers yang sudah sangat senior, sudah meninggal ya. Beliau itu salah satu pendiri koran Kedaulatan Rakyat yang di Jogja. Ya. Pak Wonohito itu mendefinisikan berita adalah laporan yang hangat. Ya, artinya hangat itu berarti terkini, aktual ya, tidak basi, bukan tahun lalu tetapi kemarin atau yang baru saja terjadi. Kemudian padat, ya. Padat artinya tidak panjang, tapi singkat, ya. Singkat tetapi berisi. Padat itu singkat tetapi isinya itu lengkap. Kemudian cermat, ya. Cermat itu artinya akurat, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Mengenai apa? Mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Tetapi bukan kejadiannya itu sendiri. Ini yang perlu kita kita tekankan, kita garis bawahi bahwa berita itu bukan peristiwa, teman-teman. Berita itu adalah laporan tentang peristiwa. Ya. Anda mengalami kecelakaan, Anda misalnya Anda tabrakan dengan becak misalnya, itu peristiwanya. Tetapi ketika Anda menceritakan peristiwa itu kepada orang lain, itu berita. Dan itu berbeda. Apa yang dimaksud? Kenapa berbeda? Karena bisa jadi cara Anda bercerita itu tidak persis sama dengan kejadiannya. Ya. Ada hal-hal yang mungkin Anda tidak sampaikan, bukan bermaksud untuk berbohong ya, tetapi memang menurut Anda ini nggak penting untuk disampaikan. Ya. Tetapi ada hal yang menurut Anda ini penting untuk disampaikan, sehingga antara peristiwa itu sendiri dengan laporannya itu adalah sesuatu yang berbeda. Ya, Pak Wono itu mengatakan berita itu adalah laporan tentang peristiwa, bukan peristiwa itu sendiri atau bukan kejadiannya itu sendiri. Karena ketika sebuah kejadian atau peristiwa terjadi itu di sana kompleks ya, ada banyak sekali elemen, ada banyak sekali unsur yang ada di dalam fakta atau kejadian itu. Tetapi wartawan tidak mengambil semuanya. Dia hanya mengambil fakta-fakta yang dianggap penting untuk diketahui masyarakat dan kemudian itu yang diceritakan kepada masyarakat. Itu yang dimaksud dengan bahwa berita itu bukan peristiwa, tidak sama dengan peristiwa. Tetapi dia laporan tentang peristiwa. Jadi saya berharap ini jelas. Nanti kalau teman-teman sudah mulai masuk ke teori komunikasi, kemudian ke mata kuliah metode penelitian komunikasi, nanti Anda akan mengenal teori framing dan metode framing ya. Itu bicara tentang bagaimana bahwa media massa, dalam hal ini wartawan ya, media massa, dia itu membingkai peristiwa. Jadi apa yang diberitakan di media massa tentang suatu kejadian, berita itu sudah ada pembingkaian, sudah di-frame, sudah disusun sedemikian rupa. Ada fakta yang ditonjolkan, ada fakta yang disembunyikan. Disembunyikan bukan berarti mau berbohong, tetapi disembunyikan dalam arti ini tidak penting untuk diketahui. Tetapi yang ditonjolkan ini yang penting untuk diketahui. Ya, saya berharap ini bisa menjelaskan bahwa berita tidak sama dengan kejadian. Ya, sehingga kita itu bisa bersikap kritis ya terhadap berita yang kita baca atau kita ikuti di media massa. Ketika kita tahu bahwa oke, ada berita seperti ini muncul di TV, kita tahu ini bukan peristiwanya, ini laporannya. Ya, ini laporannya. Karena peristiwanya mungkin terjadi dalam waktu berjam-jam. Ya, proses peristiwa itu terjadi, tetapi kemudian ditampilkan hanya 1-2 menit di berita. Kan berarti nggak sama. Ada pemilihan apa yang penting, apa yang tidak penting itu kemudian diabaikan, sementara apa yang dianggap penting oleh wartawan untuk diketahui masyarakat itu yang kemudian disampaikan melalui berita. Pak Asegaf, Jafar Asegaf itu menyatakan bahwa berita itu adalah laporan lah, sama ya, laporan, report, laporan tentang fakta atau ide termasa. Termasa ini artinya hangat ya, masa kini, aktual, yang dipilih oleh staf redaksi satu harian untuk disiarkan. Ya, lihat di sana ada kata yang sangat kata kuncinya adalah dipilih. Ada 1001 peristiwa yang terjadi dalam satu hari di kota kita. Tetapi yang muncul di media massa, yang muncul di media cetak, yang muncul di media online, yang muncul di media televisi, yang muncul di media radio, itu hanya beberapa peristiwa saja.
Kenapa? Karena redaktur, wartawan memilih peristiwa mana yang layak untuk diberitakan. Peristiwa mana yang layak untuk dijadikan berita. Dan kriterianya ada begitu banyak ya. Nanti kita akan bicara tentang news value. Tapi Pak Segaf ini sudah me, mendefinisikan bahwa pemilihan itu dasarnya adalah dia menarik perhatian. Mungkin kejadiannya luar biasa. Atau karena kejadian itu penting, karena efeknya itu besar bagi masyarakat. Mungkin karena ada sisi human interest ya di sana. Dan seterusnya, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut terkait dengan news value. Tetapi teman-teman, kita melihat bahwa berita itu tidak sama dengan peristiwa, karena berita itu adalah laporan tentang peristiwa. Sehingga sangat masuk akal kalau berita itu kita merasa misalnya Anda ngalami sendiri satu kejadian, kemudian kebetulan kok kejadian itu muncul di berita besoknya. Dan ketika Anda membaca berita tentang kejadian yang Anda alami itu, Anda melihat, loh, ini kok nggak diceritakan semua ya? Kok cuma ini yang diceritakan? Apa yang saya alami kok nggak diceritakan? Tetapi yang diceritakan kok yang dialami oleh sopirnya atau salah satu penumpangnya. Padahal saya ada di sana loh. Kenapa? Kita tahu bahwa wartawan akan memilih, ya, akan memilih apa, fakta-fakta apa, informasi apa yang dianggap penting dan itulah yang dilaporkan kepada masyarakat. Tidak semua aspek dari peristiwa itu akan dilaporkan kepada masyarakat. Baik, nah semoga ini bisa menolong kita untuk mengerti apa yang dimaksud dengan berita.